Indonesia pernah menghadapi salah satu pemberontakan paling panjang dan berbahaya dalam sejarahnya. Setelah kemerdekaan diproklamasikan pada tahun 1945, bangsa yang masih muda ini belum benar-benar menikmati kedamaian. Di berbagai daerah muncul konflik bersenjata yang mengancam persatuan negara. Salah satu yang paling besar adalah pemberontakan Darul Islam atau yang lebih dikenal dengan DI atau TII, yaitu singkatan dari Tentara Islam Indonesia. Gerakan ini tidak hanya terjadi di satu wilayah. Pemberontakannya menyebar dari Jawa Barat hingga Aceh, dari Sulawesi Selatan hingga Kalimantan Selatan. Selama lebih dari satu dekade, ribuan tentara pemerintah dan warga sipil menjadi korban konflik yang berkepanjangan. Bagaimana awal mula gerakan ini muncul? Mengapa mereka menolak pemerintah Republik Indonesia? Dan bagaimana akhirnya pemerintah berhasil menghancurkan salah satu pemberontakan terbesar dalam sejarah Indonesia? Inilah kisah lengkap pemberontakan DI atau TII. Untuk memahami DI atau TII, kita harus kembali ke masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1948, Indonesia masih berperang melawan Belanda yang berusaha kembali menjajah Indonesia. Saat itu, pemerintah Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Renville dengan Belanda. Perjanjian tersebut mengharuskan pasukan Republik meninggalkan sejumlah wilayah yang telah dikuasai, termasuk sebagian besar Jawa Barat. Keputusan ini menimbulkan kekecewaan besar di kalangan sejumlah pejuang. Salah satunya adalah Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo, seorang tokoh Islam yang sejak lama bercita-cita mendirikan negara berdasarkan syariat Islam. Ketika pasukan TNI ditarik dari Jawa Barat akibat Perjanjian Renville, Kartosoewirjo menolak mengikuti perintah pemerintah pusat. Ia memilih tetap bertahan di wilayah pegunungan Jawa Barat bersama para pengikutnya. Dari sinilah benih pemberontakan mulai tumbuh. Kartosoewirjo beranggapan bahwa pemerintah Republik Indonesia telah gagal memperjuangkan cita-cita Islam dan terlalu banyak berkompromi dengan Belanda. Ia mulai membangun kekuatan sendiri yang terpisah dari pemerintahan pusat. Pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosoewirjo secara resmi memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia menyatakan dirinya sebagai imam sekaligus pemimpin tertinggi negara baru tersebut. Untuk mempertahankan negara yang diproklamasikannya, dibentuklah Tentara Islam Indonesia atau TII. Menurut Kartosoewirjo, Indonesia seharusnya menjadi negara Islam, bukan negara yang berdasarkan Pancasila. Pemerintah Republik Indonesia tentu menolak klaim tersebut. Namun pada masa itu, pemerintah sedang menghadapi berbagai persoalan besar, termasuk ancaman Belanda dan berbagai pemberontakan lainnya. Akibatnya, DI atau TII memiliki waktu untuk memperkuat organisasinya. Di daerah-daerah pegunungan Jawa Barat, mereka membangun basis pertahanan yang sulit ditembus. Mereka juga merekrut anggota baru dari kalangan masyarakat yang bersimpati terhadap perjuangan mereka. Pada awal 1950-an, Jawa Barat menjadi medan perang antara TNI dan pasukan DI atau TII. Kelompok ini menggunakan taktik perang gerilya. Mereka menyerang secara tiba-tiba, lalu menghilang ke hutan dan pegunungan. Taktik tersebut membuat operasi militer pemerintah sering mengalami kesulitan. Banyak jalan desa dikuasai pemberontak. Beberapa wilayah bahkan berada di bawah pengaruh DI atau TII selama bertahun-tahun. Masyarakat sipil menjadi pihak yang paling menderita. Mereka terjebak di tengah konflik. Tidak sedikit warga yang dipaksa memberikan makanan, tempat persembunyian, hingga dukungan logistik kepada pasukan DI atau TII. Jika menolak, mereka bisa dianggap musuh. Di sisi lain, mereka juga harus berhadapan dengan operasi militer pemerintah. Situasi ini membuat kehidupan masyarakat penuh ketakutan. Keberadaan DI atau TII kemudian menginspirasi gerakan serupa di daerah lain. Salah satu yang paling terkenal terjadi di Aceh. Tokoh yang memimpin gerakan ini adalah Daud Bireh. Daud Bireh sebelumnya merupakan tokoh penting yang mendukung Republik Indonesia. Namun ia merasa kecewa karena pemerintah pusat dianggap tidak memenuhi janji mengenai kedudukan Aceh. Pada tahun 1953, ia menyatakan Aceh bergabung dengan Negara Islam Indonesia. Pemberontakan pun meletus. Pasukan DI atau TII Aceh melakukan berbagai serangan terhadap aparat pemerintah. Konflik berlangsung selama bertahun-tahun dan mengganggu stabilitas wilayah Aceh. Pemerintah akhirnya memilih pendekatan militer sekaligus diplomasi. Pendekatan tersebut terbukti lebih efektif dibandingkan penggunaan kekuatan semata.
Di Sulawesi Selatan, pemberontakan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Awalnya, Kahar Muzakar merupakan pejuang kemerdekaan yang cukup dihormati. Namun setelah kemerdekaan, terjadi konflik terkait status dan integrasi pasukannya ke dalam TNI. Merasa diperlakukan tidak adil, ia kemudian bergabung dengan Gerakan Negara Islam Indonesia. Pada tahun 1952, Sulawesi Selatan menjadi salah satu basis kuat DI atau TII. Pasukan Kahar Muzakar menguasai wilayah pedalaman dan pegunungan yang sulit dijangkau. Selama bertahun-tahun, pemerintah harus mengerahkan operasi militer besar untuk menghadapi mereka. Pertempuran sering terjadi di daerah terpencil. Konflik ini menyebabkan banyak korban jiwa serta menghambat pembangunan wilayah Sulawesi Selatan. Di Kalimantan Selatan muncul gerakan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Seperti tokoh DI atau TII lainnya, Ibnu Hajar juga merupakan mantan pejuang kemerdekaan. Ia memimpin kelompok bersenjata yang menentang pemerintah pusat. Pemberontakan di Kalimantan Selatan berlangsung cukup lama sebelum akhirnya berhasil dipadamkan. Pemerintah menggunakan kombinasi operasi militer dan pendekatan politik untuk melemahkan pengaruh kelompok tersebut. Pada akhirnya, Ibnu Hajar menyerah kepada pemerintah. Namun beberapa tahun kemudian, ia kembali terlibat aktivitas pemberontakan sehingga akhirnya ditangkap dan dihukum. Memasuki akhir tahun 1950-an, pemerintah mulai meningkatkan operasi militer secara besar-besaran. Di Jawa Barat, TNI menerapkan strategi yang dikenal sebagai Operasi Pagar Betis. Strategi ini melibatkan tentara bersama masyarakat untuk mempersempit ruang gerak pasukan DI atau TII. Desa-desa membentuk jaringan pengawasan. Jalur logistik pemberontak diputus. Tempat persembunyian mereka semakin sulit dipertahankan. Lambat laun kekuatan DI atau TII mulai melemah. Banyak anggota menyerahkan diri, sebagian lainnya tertangkap atau tewas dalam pertempuran. Operasi ini menjadi salah satu strategi kontra-gerilya paling terkenal dalam sejarah Indonesia. Puncak operasi terjadi pada tahun 1962. Setelah bertahun-tahun diburu, Kartosoewirjo akhirnya berhasil ditemukan oleh pasukan TNI di kawasan Gunung Geber, Jawa Barat. Dalam kondisi sakit dan semakin terisolasi, ia tidak lagi memiliki kekuatan seperti sebelumnya. Penangkapannya menjadi pukulan telak bagi gerakan DI atau TII. Setelah ditangkap, Kartosoewirjo diadili oleh pemerintah. Pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepadanya atas tuduhan pemberontakan terhadap negara. Pada bulan September 1962, hukuman tersebut dilaksanakan. Dengan berakhirnya kehidupan Kartosoewirjo, gerakan DI atau TII secara praktis kehilangan pemimpin dan simbol utamanya. Setelah jatuhnya Kartosoewirjo, satu persatu basis pemberontakan DI atau TII berhasil dihancurkan. Di Aceh, konflik mereda melalui proses rekonsiliasi dan pemberian status daerah istimewa. Di Sulawesi Selatan, Kahar Muzakar tewas dalam operasi militer pada tahun 1965. Sementara di Kalimantan Selatan, jaringan pemberontakan berhasil dibubarkan. Meskipun beberapa kelompok kecil masih bertahan untuk sementara waktu, ancaman besar terhadap keutuhan negara akhirnya berhasil diatasi. Indonesia berhasil mempertahankan bentuk negara yang telah disepakati para pendiri bangsa. Pemberontakan DI atau TII meninggalkan dampak yang sangat besar. Ribuan orang kehilangan nyawa, banyak daerah mengalami kerusakan ekonomi dan sosial. Masyarakat hidup dalam ketakutan selama bertahun-tahun. Namun dari konflik ini, pemerintah Indonesia juga belajar pentingnya menjaga persatuan nasional. Pemerintah menyadari bahwa pendekatan militer saja tidak selalu cukup. Dialog politik, pembangunan daerah, dan perhatian terhadap aspirasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas negara. Pemberontakan DI atau TII merupakan salah satu ujian terbesar yang pernah dihadapi Indonesia setelah merdeka.